Puji Tuhan, kita kembali boleh beribadah. Ini satu kasih karunia Tuhan. Tuhan memberi kita kesempatan untuk menghampirinya. Saat ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kesucian dan Kebangunan Rohani. Kesucian dan kebangunan rohani yang diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Baik, saya membacakannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan segala penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, inilah nas pembacaan kita tentang firman Tuhan dengan tema kesucian dan kebangunan rohani. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengulangi di dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu, di dalam bagian ini Paulus memulai dengan memberikan satu nasihat, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Bagian ini dimulai dengan itu. Ini menjadi pengingat bagi kita, bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan kembali, supaya setiap kita jangan menjadikan kasih karunia itu menjadi sia-sia. Sia-sia artinya kasih karunia itu menjadi tidak ada nilainya bagi kita. Kasih karunia itu tidak berharga apapun bagi kita. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kasih karunia itu adalah
kasih karunia yang menyelamatkan. Bagaimana kita? Kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia. Bukan oleh kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan. Tetapi karena kasih karunia Allah. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, makanya bagaimana kita menjaga supaya kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia pada kita. Maka Paulus mengingatkan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Maka dengan pernyataan ini, saya menangkap pemahaman. Kalau engkau mendengar firman Allah hari ini, dengarkanlah baik-baik. Perhatikanlah baik-baik. Terimalah firman Allah itu baik-baik. Supaya apa? Firman Allah tidak berlalu begitu saja. Pahami firman Allah itu dengan baik-baik. Supaya apa? Supaya kasih karunia Allah itu tidak menjadi sia-sia. Ada orang mengikuti ibadah, tapi perhatiannya ke tempat yang lain. Karena itu supaya kasih karunia Allah ini tidak menjadi sia-sia bagi kita, kita harus memusatkan kepada pemberitaan firman Allah. Konsentrasi kita ada kepada firman Allah yang didengar, yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat ini melalui saya dan pada saat yang lain melalui rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Dengarkanlah, perhatikanlah, dan pahamilah dengan baik-baik. Artinya, kalau mendengarkan Tuhan firman Allah, jangan cuek. Taruh pikiran, perasaan, kehendak kita tujukan pada firman Allah. Supaya apa? Supaya kasih karunia itu tidak sia-sia. Dan kasih karunia itu menyelamatkan. Menyelamatkan kita apa? Dulu ketika kita percaya pertama kali kepada Yesus adalah menyelamatkan kita dari dosa. Menyelamatkan kita dari hukuman maut. Menyelamatkan kita dari penghukuman yang kekal di neraka. Kita percaya, kita diselamatkan, diberikan ke satu kehidupan yang kekal. Dan sekarang kita sudah punya hidup yang kekal. Dan kita sekarang juga masih menjalani kehidupan ini di dunia ini. Berarti masih ada juga kasih karunia Allah itu. Ada kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan kita di masa sekarang ini. Menyelamatkan kita melalui masa-masa pandemi. Masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sukar. Masa-masa yang tidak nyaman. Tidak enak yang kita alami saat ini. Allah di dalam kasih karunia-Nya juga menuntun kita dengan apa? Dengan menyelamatkan kita. Bagi siapa? Bagi yang bersikap dengan tepat. Tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Itu artinya pandemi corona ini tidak akan menjadikan kita sia-sia. Kalau kita merespon dengan benar setiap firman Allah, kita akan dimampukan melalui semuanya ini. Sampai kapanpun, katakanlah kalau masih 2 tahun, mungkin 5 tahun, kita tetap dimampukan oleh Allah melewati semua ini. Karena apa? Ada kasih karunia Allah. Dan dengarkanlah baik-baik. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Apa yang kita naikkan pada Tuhan? Tuhan dengar. Saat ini kita membutuhkan apa? Keselamatan. Keselamatan apa? Dari terpapar COVID Corona. Keselamatan apa? Mungkin ada yang keselamatan saya dari kondisi ekonomi saya, dari perusahaan saya, dari bisnis saya, bisa juga dari pekerjaan saya, dari studi saya. Bisa saja kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah mendengar, Allah menyelamatkan. Karena itu pada waktu aku menyelamatkan kau, pada hari aku menyelamatkan kau, aku akan menyelamatkan kau, yaitu sesungguhnya waktu ini, sekarang, bukan nanti, sekarang. Kasih karunia itu sekarang diberikan, sekarang diterima. Perhatikan, terima kasih karunia itu. Kasih karunia yang menyelamatkan. Mengapa sekarang? Besok sudah bukan hari kita, bukan milik kita. Karena besok kita tidak tahu. 5 menit lagi saja kita nggak tahu, apalagi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi hari ini adalah hari sekarang yang kita miliki. Kemarin sudah berlalu. Jadi gimana? Hari ini kita manfaatkan dengan baik-baik. Kalau kita ibadah, kita sungguh-sungguh hati kita tertuju pada Allah, pada pemberitaan firman Allah, supaya apa? Kasih karunia itu tidak berlalu begitu saja. Inilah pembukaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus
di dalam pasal ini. Jadi Paulus menasihati jemaat Korintus dan kita semua saat ini agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, yaitu dengan cara apa? Paulus memberi teladan. Paulus memberi teladan. Itu artinya Paulus berada di garis depan untuk menjadi teladan. Dia ada di depan untuk menjadi teladan. Kenapa? Paulus disorot, dia dilihat oleh semuanya. Dan dia menjadi teladan bagi saya, bagi seluruh jemaat. Dia menghormati kasih karunia Allah itu. Dan jika cara bagaimana? Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya membangun kerohaniannya. Paulus membangun kerohaniannya. Dan Paulus juga bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Supaya apa? Melalui pembangunan kerohaniannya dan bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus, maka nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kehendak Allah. Ya. Itulah kehendak Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita dapat membangun kerohanian kita? Supaya kita tidak menjadikan kasih karunia Allah itu sia-sia. Yang pertama, cara untuk membangun kerohanian kita adalah hidup tidak menjadi sandungan. Hidup tidak menjadi sandungan. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Paulus telah memutuskan diri sejak mengenal Kristus, maka dia akan menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Yaitu supaya orang lain tidak menjadi sandungan. Nah, dalam hal ini Paulus itu melayani ada dua komunitas. Komunitas pertama ada komunitas orang Yahudi. Komunitas yang kedua ada komunitas non-Yahudi. Nah, dalam hal ini, dalam kaitannya dengan orang Yahudi, Paulus itu juga harus pandai-pandai untuk memenangkan hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Maka dalam hal ini Paulus tidak terlalu menentang. Ada penjelasan demikian. Tidak terlalu, walaupun Paulus itu nggak setuju dengan Taurat, tetapi tidak begitu menantang, menampakkan di depan orang Yahudi bahwa dia begitu menentang Taurat. Dengan kaitan dengan orang Yahudi, dia juga tidak begitu ketatnya dalam menunjukkan kesalehannya untuk hidup sesuai aturan Taurat. Mengapa? Karena Paulus sekarang tidak hidup dalam Taurat. Paulus sekarang hidup dalam anugerah Tuhan. Dulu dia sebagai ahli Taurat. Dia belajar sungguh-sungguh tentang Taurat. Dia mengerti Taurat. Dia hidup sesuai dengan aturan Taurat. Tetapi sekarang dia hidup dalam anugerah Tuhan. Paulus tidak mau pemberitaan pelayanannya, pemberitaan Injilnya itu tersandung. Karena itu Paulus dikatakan, dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Dalam apapun. Bukan hanya dalam hal itu. Biasanya kita tuh terpeleset dalam hal apa? Kecenderungan kita sama. Terpeleset dalam perkataan kita. Berarti kalau Paulus berkata dalam hal apapun, salah satunya dalam perkataan kita. Jangan sampai membuat orang tersandung. Mau datang pada Yesus, dengar omongan kita, mundur. Lalu apa? Dalam perbuatan kita, tingkah laku kita. Supaya apa? Supaya kita juga jangan menjadi sandungan. Nah, Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus belajar hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, bagaimana Paulus menjadi sandungan? Paulus membuktikan. Dulu, Paulus ini adalah sebagai musuh Allah. Sebagai musuh Allah, maka dia menangkap orang-orang percaya. Dia menganiaya orang percaya. Nah, sekalipun Paulus itu sudah bertobat, orang-orang percaya itu masih tergambar tentang Paulus. Paulus ini penganiaya jemaat. Paulus ini penganiaya jemaat. Dia datang, jangan-jangan bukan untuk baik-baikan sama kita, tapi akan menangkap kita. Walaupun Paulus saat itu sudah bertobat.
Orang percaya belum percaya bahwa dia itu benar-benar sudah bertobat, masih menaruh syak wasangka terhadap Paulus ini. Lalu gimana? Paulus semakin bersungguh-sungguh. Dia tidak hidup sebagai musuh Allah, melawan Allah, tapi sekarang dia hidup sebagai pelayan Allah. Dia tunjukkan bahwa hidupnya ada pelayan Allah. Kalau dulu dia menentang Allah, menganiaya jemaat, sekarang dia buktikan supaya jemaat yakin, setiap orang yakin bahwa terjadi perubahan di dalam hidupnya. Dia memutuskan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Allah. Pelayan itu artinya hamba. Pelayan itu artinya dia melayani pribadi ya di atas dia. Pelayan itu artinya dia dimiliki oleh satu pribadi yang di atas dia. Kalau pelayan Allah artinya dia dimiliki oleh Allah. Dia ada milik daripada Allah. Maka kalau dia milik daripada Allah, Allah yang berotoritas atas dia, mengontrol kehidupannya, menguasai kehidupannya, mengatur pikirannya, mengatur perasaannya, mengatur perkataannya, mengatur perbuatannya, supaya perbuatan yang disampaikan sebagai pelayan Allah adalah menampakkan pribadi Allah, memperlihatkan pribadi Allah. Inilah Allah yang sesungguhnya. Allah itu tergambar melalui kehidupan saya, karena saya adalah pelayan Allah, bukan pelawan Allah. Bapak Ibu, kita semua pelayan Allah, bukan pelawan Allah, penentang Allah. Karena itu Paulus membuktikan begitu sungguh-sungguh, begitu serius, begitu nyata. Dia berapi-api menyatakan, lihatlah aku, bahwa gaya hidupku adalah gaya hidup Allah. Bukan seperti dulu penentang Allah. Hidupku adalah pelayan Allah. Aku memperlihatkan apa yang sebenarnya ada di dalam Allah. Jangan jadi batu sandungan. Mengapa? Karena hidup orang percaya itu dalam bagian lain, Paulus menuliskan, hidup kita itu seperti surat terbuka. Hidup kita tuh terang benderang, disorot banyak orang, kelihatan jelas, nggak bisa disembunyi-sembunyikan. Maka Paulus bilang, jangan munafik. Sebagaimana adanya kita, ya inilah kita. Tidak bersandiwara. Inilah kita yang sesungguhnya, ya beginilah kita. Sebagai pelayan Allah, sebagai pengikut Kristus. Maka Paulus katakan, jangan jadi batu sandungan. Hiduplah sebagai pelayan Allah. Ingat, engkau telah dimiliki oleh Allah. Milikilah gaya hidup seperti Allah. Kalau Allah itu kebenaran, sukanya ya kebenaran, bukan menyimpang ke sana. Kalau Allah itu ada suci, hidup kita ya suci, pikiran kita ya suci. Betapapun sulitnya menjaga pikiran kita untuk suci itu, tetapi kita harus berjaga-jaga supaya pikiran kita suci. Hati kita juga suci, hati kita murni, supaya apa? Supaya tidak tercemari oleh hal yang kotor. Paulus tidak lagi memikirkan tentang apa aku, tapi tentang apa yang baik bagi Allah. Dia lupakan. Yang pertama, jangan jadi sandungan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup membangun kerohanian kita? Yang pertama, hidup tidak menjadi sandungan. Yang kedua adalah hidup dalam kemurnian. Nah, hidup itu ada proses. Hidup itu proses bertumbuh. Kita dari bayi, jadi katakan remaja, pemuda, dewasa, begitu ya singkatnya. Nah, hidup itu proses. Nah, hidup mengikut Yesus juga suatu proses. Nah, proses supaya berkenan kepada Allah, maka ada yang dilewati, yaitu ada proses pemurnian. Proses pemurnian. Kita orang Cirebon tahu banyak toko emas. Dan orang-orang yang punya toko emas itu pasti memurnikan emasnya dengan baik. Dengan cara apa? Dibakar habis-habisan. Dibakar dengan api yang panas sampai suhu tertentu. Supaya apa? Supaya memisahkan ini emas dan ini yang bukan emas. Singkatnya gitu. Ini emas tiruan, ini bukan. Ini harusnya apa? Dibuang. Ini emas, pertahankan. Ini yang sejatinya emas. Pemurnian. Lalu Paulus katakan demikian. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurnian hati dalam Roh Kudus dan dalam kasih yang tidak munafik. Paulus punya kemurnian hati supaya apa? Hidupnya tidak munafik. Paulus terbuka. Ini saya, gitu kelihatannya. Saya yang sudah dipaharui di dalam Kristus. Saya yang menampakkan kehidupan Kristus. Dan ternyata saya ini mengalami proses untuk menuju kepada
kesempurnaan Kristus itu. Proses apa? Dia tidak gampang. Apa prosesnya itu? Dia didera. Dia dipenjara. Dia kelaparan, dia kekurangan. Dia ada saatnya berpuasa. Berpuasa dalam pengertian terpuasa. Tidak ada niat puasa, tapi harus dipaksa puasa karena terpuasa. Atau puasa memang karena sudah diprogram, di style untuk berpuasa. Paulus mengasihi. Kenapa? Didera itu 40 kali kurang 1. Dan Paulus mengalami 2 kali hal itu. Coba didera itu dengan cambuk yang luar biasa, itu melukai tubuhnya. Ketika Paulus dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke Eropa, lalu mulai masuk ke Filipi, apa yang dialami Paulus? Sekalipun Paulus dipimpin oleh Roh Kudus, masuk penjara, Paulus didera, Paulus menderita, Paulus ditempatkan di penjara yang paling bawah dan diikat kakinya, dipasung dan semuanya. Tetapi Paulus tidak pernah menyerah, karena itu bagian dari proses kita. Kita semua pasti mengalami proses. Proses apa? Dimurnikan. Supaya apa? Supaya memisahkan mana yang murni dan mana yang tidak murni. Yang tidak murni itu dibuang. Apa yang murni? Murni adalah kehidupan Kristus. Yang tidak murni, kehidupan untuk diri sendiri, pementingan diri sendiri, keinginan daging, pemuasan nafsu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini dibuang, ini dipangkas. Dan supaya kita kelihatan benar-benar murni. Inilah gambar Kristus melalui hidup saya. Inilah Kristus sesungguhnya melalui kehidupan saya. Dimurnikan dengan panas yang luar biasa. Karena itu kalau kita sedang dimurnikan, jangan teriak-teriak. Terima wae lah. Ada saat waktunya kita akan kenceling gitu, kinclong gitu ya. Glow, apa tuh? Glowing gitu ya. Saatnya ada glowing gitu ya kalau perempuan tuh. Ada saatnya. Oke. Murni. Setiap kita akan melalui semuanya itu. Tidak ada pengecualian. Karena apa? Karena Allah ingin memisahkan kehidupan kedagingan, duniawi, nafsu jahat dengan kehidupan Kristus, kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, kebenaran suci, kehidupan yang mempermuliakan Allah. Yang ketiga, saya singkat saja. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun kerohanian kita? Yang ketiga adalah kita hidup memberitakan kebenaran. Hidup memberitakan kebenaran. Bagaimana? Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Oke, sampai sini. Paulus memutuskan apa? Dalam pemberitaan kebenaran. Hidup sebagai pelayan Allah hanya satu tugasnya. Beritakan firman Allah. Beritakan kebenaran. Beritakan Injil. Tidak ada cara yang lain lagi. Tidak ada kesungkanan dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa kalau kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, hidup sebagai pelayan-pelayan, tugasnya adalah memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Tidak ada penolakan dalam hal ini. Nggak boleh nolak, nggak bisa Pak. Harus bisa. Hidup kita adalah hidup memberitakan kebenaran Allah. Kenapa? Karena itulah kita. Kita sudah ditebus dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Nah, di dalam pemberitaan firman Allah tadi, rupanya ada risiko juga. Risiko ada diterima, puji Tuhan, ada orang-orang menerima di rumahnya, bahkan menyediakan makan dan di tempat tidur di rumahnya, menginap di rumahnya. Tapi ada orang yang dengan geramnya mengejar-ngejar Paulus. Ada orang yang menuduhnya sebagai seorang pengkhianat, sebagai orang yang sering diumpat, bukannya dipuji. Tapi ada kalanya orang yang memuji dia. Ada resiko-resiko. Bahkan ada orang yang menuduhnya sebagai penipu. Tetapi herannya, Paulus tetap dipercaya. Bahkan kita tetap percaya sama Paulus sampai saat ini. Pada tulisan-tulisan Paulus kita percaya. Paulus mengalami semuanya itu. Dan Paulus ya,
sebagai orang yang nyaris mati. Dalam pemberitaan Injil, Paulus nyaris mati, digigit ular, karam kapal, kekurangan, kemiskinan. Banyak hal terjadi. Tetapi satu hal, karena dia hidup sebagai pelayan Allah yang mempertanggungjawabkan kasih karunia Allah itu supaya tidak menjadi sia-sia. Ada satu hal, tantangan apapun juga tidak pernah membatalkan panggilan Paulus untuk memberitakan firman Allah. Tidak ada satu sebab apapun yang bisa membatalkan panggilan Yesus. Aku hidup hanya untuk memberitakan firman Allah. Karena itu aku terus memberitakan firman Allah. Apapun resikonya dalam pemberitaan firman Allah, tidak masalah. Bagiku, hidup adalah memberitakan firman Allah. Ini kehidupan Paulus. Dia terus, sekalipun difitnah, dihajar, ya. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh-sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Paulus berapa kali dihajar, berapa kali, tapi nggak mati. Sebagai orang yang berduka cita, namun sukacita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tidak memiliki, sekalipun kami memiliki segala sesuatunya. Artinya apa? Kita terus memberitakan firman Allah. Mengapa terus memberitakan firman Allah? Satu yang perlu kita perhatikan, supaya hidup kita itu memperkaya banyak orang. Memperkaya dengan apa? Memperkaya dengan pengenalan akan Allah yang benar. Inilah panggilan Rasul Paulus. Dia terus memberitakan firman Allah, terus memberitakan firman Allah. Sekalipun mengalami hambatan, tantangan, difitnah dan sebagainya, tidak pernah mengalahkannya. Karena apa? Karena Paulus berkonsentrasi dengan pemberitaan firman Allah. Itu akan memperkaya setiap orang untuk mengenal Allah yang benar. Perhatikanlah kehidupan Paulus. Dia berkeliling penginjilan 3 kali. Hasilnya jemaat-jemaat didirikan. Seharusnya kita semua juga demikian. Memberitakan Injil dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, karena kita suratan terbuka. Dengan segala menerima segala resikonya, kita tidak akan menghentikan kita. Supaya apa? Supaya setiap orang memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Yesus bukan Allah yang lain. Hanya Yesus Allah yang hidup, dan bukan lain. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus dan bukan di dalam yang lain. Kalau yang lain mengajarkan, pokoknya banyak jalan menuju rumah. Selamatlah, selamat, berbuat baik. Tidak, kita yakin pada satu jalan. Yesus Kristus itu satu-satunya jalan untuk menuju surga. Dan orang ini dibukakan pengertiannya. Orang-orang yang hidup dalam gelap dibukakan pengertiannya. Supaya apa? Melihat Yesus. Orang yang hidup dalam gelap melihat terang Yesus itu. Dengan pemberitaan firman Allah. Tidak ada dengan cara lain. Harus dengan memberitakan firman Allah. Supaya apa? Pikirannya dicelikkan. Selama ini pikiran-pikiran manusia berdosa, kita juga dulunya digelapkan oleh ilah-ilah zaman ini. Dengan pemberitaan firman Allah. Maka firman Allah itu ada terang Allah itu sendiri. Membukakan terang mata hati orang. Melihat Kristus yang sesungguhnya. Dia Allah, dia sang penyelamat, dia sang penolong. Dialah kasih karunia. Hidup adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Mari, Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh merespon firman Tuhan pada saat ini, yaitu hidup dalam kesucian dan terjadilah kebangkitan rohani. Kalau kita sepakat, kita mau hidup suci, betapapun lemahnya kita, betapapun kita sering gagal, tapi kita punya tekad sungguh-sungguh. Allah melihat hati kita, hati yang murni, hati yang benar, maka akan terjadi kebangunan rohani di wadah kita ini. Jemaat dibangun dalam pengenalan Allah. Kalau jemaat memiliki pengenalan akan Allah, maka dia hidup takut dengan Allah. Kalau dia hidup takut akan Allah, dia mengikuti kebenaran Allah dan membuang kedagingan, mengikuti keinginan sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita respon firman Allah ini dengan satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita respon firman Tuhan saat ini.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Puji Tuhan, kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang berkasih karunia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, merespon dengan benar akan kasih karunia Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan saat ini dengan tepat, supaya kami tidak menjadi batu sandungan orang lain, supaya hidup kami adalah hidup yang berbuah, hidup yang bertumbuh. Kami terus memberitakan Injil, memberitakan warta dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, menolong setiap orang untuk mengenal Engkau, Allah yang hidup, satu-satunya, Sang Penyelamat, Sang Kasih Karunia itu bagi kami, yang menghidupkan kami, yang menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan, kuasai kami dengan firman-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, peganglah, arahkanlah, sehingga kehidupan kami ada kehidupan yang penuh dengan kesucian, bukan dengan kemunafikan. Kehidupan yang penuh dengan kebangunan rohani. Biarlah terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, lawatlah umat-Mu, lawatlah umat-Mu. Terjadi kebangunan rohani di masa pandemi ini. Rohani kami dibangun, bangkit dan bangkit, melihat Yesus, mengalami Kristus, supaya hidup kami sungguh-sungguh berubah. Kehidupan kami menjadi pembaharuan di dalam Engkau. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu, apapun yang sedang dialaminya, Tuhan berkarya setiap mereka. Kuatkan iman mereka, teguhkan mereka semuanya. Kalau yang sakit, kuatkan iman mereka. Yang sedang berbeban berat, lepaskan mereka. Saatnya mereka mengalami kelegaan. Allah mendengar, Allah memberikan kasih karunia kepada umat-Mu. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang ulang tahun, Tuhan berkarya atas hidup mereka. Kami percaya Engkau memegang hidup mereka, menuntun mereka dalam pengenalan Allah yang benar, supaya mereka bertumbuh dewasa, supaya mereka tahu mengapa mereka hidup, supaya mereka sungguh-sungguh hatinya dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Dan kami tahu kalau hidup mereka demikian, masa depan sudah Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang membawa persembahan mingguan, perpuluhan, ucapan syukur untuk pembangunan gereja dan sebagainya. Tuhan berkarya, Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan berkati mereka semuanya, supaya ada kelimpahan
dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Ada pertolongan di dalam jemaat-Mu Tuhan. Karena ada kasih karunia. Dan pada hari ini Engkau mendengar jemaat-Mu. Kau mendengar, Kau menjawab jemaat Tuhan. Ada kasih karunia hari ini, Engkau mendengarnya Tuhan. Kau yang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara. Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur bahwa angka kesembuhan naik, angka yang telah divaksin semakin naik, dan biarlah mencapai angka 70% di seluruh Indonesia. Tuhan menolong TNI, Tuhan menolong Polri, bekerja sama dengan Satgas, dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, sehingga setiap warga negara Indonesia mendapatkan vaksin, mendapatkan perlindungan dari COVID-19. Tuhan tolonglah penyalurannya semuanya, dan tuntunlah bangsa ini untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, peganglah bangsa Indonesia ini. Berkati pemerintahan Jokowi Tuhan Yesus dalam mengusahakan pembangunan Indonesia, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi. Tuhan tolong supaya juga ada keseimbangan penanganan tentang kesehatan berkaitan COVID ini, dan juga pembangunan ekonomi. Biliat ekonomi ini juga boleh bangkit khususnya bagi masyarakat yang ada di kelas bawah. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lebih daripada itu tolong Tuhan Yesus, supaya kami tidak lengah. Kami tetap mempraktekkan protokol kesehatan, sehingga kami tetap menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk ibadah ini. Ini saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami mengakhiri dengan sukacita. Kami mengakhiri dengan kebanggaan sebagai orang percaya. Kami mengakhiri dengan ucapan syukur bahwa Allah itu sungguh baik. Kami mengakhiri dan memulai hidup hari ini bersama Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan yang manis dari Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akhiri ibadah kita. Kami Tuhan Yesus memberkati. Amin.